Assalamualaikum, selamat malam semua. Jadi hari ini bahasan kita adalah Welcome 30. Di sini kira-kira usianya berapa aja? Mungkin bisa isi di komen ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa aja sih gitu ya yang perlu kita warning atau kita persiapkan untuk menjelang usia 30 tahun, karena saya yakin banget di sini tuh banyak banget yang follow Instagram saya tuh memang masih muda-muda gitu ya, masih banyak yang kuliah atau sekolah gitu. Jadi di sini kita ngobrol santai aja dengan Teh Hesti. Apa aja sih sebenarnya yang perlu kita aware gitu mendekati usia 30, terus kemudian kalau yang sudah usianya di atas 30 mungkin bisa sharing juga dengan kami di sini ya. Langsung saya panggil Teh Hesti ya. Halo, Assalamualaikum Hesti. Teh Hesti. Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Kabar semua. Gimana di sana di Indo? Kalau yang lihat TikTok atau YouTube atau berita tahu kalau Depok kemarin badai ya? Oh, badai. Depok kemarin badai, puting beliung. Terus tapi di sini alhamdulillah aman. Cuman kami sempat kayak, aman kan barang-barang ke belakang rumah gitu, karena khawatir aja. Kaget gitu ya. Situasi kan angin besar gitu. Tapi kalau keliatin teman-teman yang lain tuh ada juga yang atapnya terbang, ada yang pohon. Yang jelas kalau pas kemarin pulang macet. Ya balik lagi ya, usia ya. Berapa usia teman-teman yang hadir saat ini? Sebelum ke itu tadi Hesti bilang tentang banjir, saya tuh jadi keingetan gitu ya. Waktu saya SMA, saya tuh ngontrak di daerah-daerah rawa gitu Hesti. Jadi tiap hari tuh banjir Hesti. Tiap hari tuh nggak tahu kan dari mana airnya tuh muncul. Even nggak hujan itu bisa rumah kami tuh banjir Hesti. Jadi tiap pulang sekolah itu banjir. Dari masa lalu. Silakan lanjutkan. Gimana nih? Iya, ini dari yang ngirim tuh 20-an ya, 17 18-an, 20-an. Iya, kayaknya masih jauh ya menuju 30. Kita masih 17 tahun rasanya. Iya, jadi gini. Sebenarnya, perkenalkan diri dulu buat yang baru hadir. Saya Hesti, ada Teh Media juga. Kenapa ngobrolnya model begini? Karena kami kotanya saling berjauhan. Teh Media lagi merantau di Sydney, Australia ya, setelah sebelumnya tinggal di Bangkok bersama suaminya. Ini ada istilahnya katanya Teh, kalau buat Teh Media, apa namanya, imigran cinta. Oke. Jadi awalnya nih lagi mikir gini. Usia saya nih tahun ini 35. Kadang-kadang saya sudah merasa 36, nggak ngerti deh 35 kayaknya di skip. Saya tuh mikir gini, terkait dengan perubahan pandangan, perubahan pikiran yang terjadi pada diri saya gitu. Saya cari-carilah, ternyata ada banyak ya artikel tentang memasuki usia sekian, memasuki usia sekian gitu. 30-an gitu. Terus Teh Media juga ya kurang lebih sama lah sama saya usianya. Kurang lebih sama lah. Jadi ya akhir-akhir ini saya juga mendampingi teman-teman sih. Mendampingi teman-teman usia yang usia 25, 29, 30 gitu. Baik entah ada yang bertanya soal pencarian jodoh, ada yang bertanya tentang saya mestinya ngapain ya, mau jadi apa gitu. Atau saat ini pun sudah berkarir. Saat ini pun sudah menjadi seseorang, tapi belum yakin dengan pilihannya. Jadi kalau buat dari teman-teman nih di usia sekarang nih 18, 20 menuju 30 lah ya, insya Allah nyampe 30 insya Allah. Apa ya yang mau dicapai di usia 30 nanti itu harapannya apa? Boleh nggak sekalian disebutin? Di komen ya, di komen. Jadi, tapi benar sih, setelah 30 tuh tantangannya tuh lebih ini ya. Kalau menurut saya tantangannya lebih, kalau kita mikirnya gitu ya, 30 nanti lebih inilah, lebih gampang, nggak kerja segala macam. Tapi tetap aja banyak tantangan yang ada gitu. Tantangan yang ada. Tapi dari 30 tuh memang banyak bekal-bekal yang
usia sebelum 30 itu yang benar-benar menguatkan kita gitu kan, iya nggak sih? Iya, kayaknya di usia 20 ya, kita tuh ngeliatin orang-orang 30-an itu kayaknya mereka semua happy, terus mapan begitu. Terus yang kayaknya ingat nggak dulu, kadang-kadang tuh suka ditraktir sama senior-senior yang wah kayaknya hidupnya bahagia sekali gitu. Jadi if I was there, if I there gitu, di usia segitu, kalau usia saya sekitar 30-an tahun, kira-kira saya sudah semapan mereka nggak ya? Atau jadi kan kayak bahasanya kan pada sudah kaya, jadi orang kaya, hidup mapan, bebas finansial, bebas waktu. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi balik lagi ya Hesti ya, memang tolak ukurnya apa gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan saya gitu ya, sebenarnya intinya jadi orang sukses kan ya. Sukses itu tapi kita mungkin harus men-setting goal-goal kita gitu. Suksesnya itu seperti apa gitu ya. Suksesnya itu seperti apa. Karena memang nggak bisa disamakan ya gitu. Karena ada orang yang merasa yang belum pernah mempunyai mobil ketika mereka memiliki mobil itu kesuksesan mereka gitu kan ya. Atau jadi karena itulah ya, saya suka berpikir ketika orang yang mempunyai privilege meraih sesuatu mungkin meaningnya nggak sebesar orang yang benar-benar dari bawah kemudian bisa meraih atau bisa keterima kerja gitu ya. Jadi sesuatu yang different tolak ukurnya gitu ya yang kayak gitu sih. Tapi so far sih kalau saya lihat kebanyakan ya apalagi orang tua ya orang tua kita gitu ya harus kerja yang ini harus belajar yang benar biar nanti besarnya sukses kerjaannya bagus bisa punya ini punya itu gitu kan ya yang biasa kita ternyata jadi PNS jadi PNS itu terjamin gitu ya nanti pensiun ini apalagi cewek itu harus jadi PNS ingat banget sih mama itu dan ternyata nggak ada yang mau jadi PNS gitu ya takdirnya gitu jadi benar-benar so far yang ini memang apa ya jadi kita tolak ukurnya memang pandangan kita kita mau achieve finansial yang kayak gini itu tandanya sukses di mata masyarakat gitu kan ya. Itu gimana Hesti sebenarnya ya? Iya, sambil dibacain dulu nih Teh, apa aja dari teman-teman kita yang harapan-harapan di usia 30. Ada yang pengen keliling dunia, amin. Gasol bisa memberi sehat selalu, betul. Sehat ini itu kebutuhan dasar. Bisa memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian ayahku juga ngebet aku harus jadi PNS tuh dari Mariam. Iya Mariam ya sama ya berarti ya. Jadi kalau ukurnya PNS itu kesuksesan orang tua. Jadi memang kalau saya sendiri ya alhamdulillah gitu ya ketika usia 30 ya Hesti ya 30 jangan saya cerita dulu lah Hesti dulu lah. Oke. Kayaknya di usia 30 itu kita itu lagi kalau saya ya waktu itu karena saya usia 21 menikah sudah punya anak 30 tahun itu ini berbeda nih. Iya. Achievementnya juga beda jadinya. Achievementnya juga beda. Jadi kayak pada satu titik di mana bertanya-tanya apakah saya mau menjalani karir yang ini atau karir yang itu gitu. Jadi kayak saya tuh konsultan di HR, tapi kemudian ingin menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi dulu memang cita-citanya pengen menulis, jadi pengen kerja di rumah tapi dapat duit. Nah itu gimana tuh caranya? Terus kemudian ketemulah dengan teman-teman, terus belajar nulis juga, belajar di publishing juga bareng Kang Adang ada, terus kemudian ternyata mempertemukan orang-orang, terus mempertemukan para penulis ya. Nah, terus mempublish buku bareng-bareng. Nah, itu tuh jadi kayak ya itu satu impian yang sebenarnya sudah dicapai. Jadi setelah rupanya setelah usia itu dan kita mencapai cita-cita kita kemudian ingin mencapai titik-titik berikutnya. Jadi kayaknya ya kalau dibilangin capaian sukses orang itu kadang nggak ada habisnya ya Teh. Kalau misalnya dulunya nggak punya mobil,
punya mobil, pengen punya mobil lebih Alfa. mahal, pengen punya mobil listrik nih sekarang gitu deh. Terus Nah, kalau teman-teman gimana nih? itu ada Kayaknya gini ya. Kalau Medi belum- gimana nih? aku kan Mbak belum sampai usia segitu, tapi apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita di usia 30? Nah, jadi gini, Oke. kalau saya ya, karena saya beda ya ininya case-nya sama Esti. Kalau Esti kan nikahnya muda gitu ya. Kalau saya kan nikahnya nggak mau dibilang tua sih, tapi emang tua gitu ya. Jadi nikah, saya baru nikah umur 33 kan. Jadi memang secara apa ya, karir dan finansial memang saya sebelum 30 udah ini ya, udah clear gitu maksudnya. Uh, di usia sebelum 30 itu saya memang sudah punya rumah, punya mobil, punya apartemen gitu. Kayak gitulah ya, yang finansial gitu, yang finansial mandiri. Dan saya sudah nyelesain sekolahin adik-adik saya 3 orang kayak gitu kan. Nah, itu secara karir juga tuh lagi ini ya, lagi hot-hotnya gitu ya di 30 itu. Sampai akhirnya menikah, terus benar-benar total break dari karir gitu kan ya. Terus kemudian, tapi kalau saya pribadi gitu ya, yang melihat dari saya yang pernah mengalami gitu ya, dan dari pengalaman-pengalaman dari adik saya atau orang-orang di sekeliling saya melihat sebenarnya bukannya finansial yang sudah stable yang kalian butuhkan sih sebenarnya, tapi karakter kalian dan bekal-bekal kalian, maksudnya keterampilan kalian yang memang, karena hidup itu nggak hanya sampai 30 gitu loh. Hidup itu kalau kalian misalkan ternyata umurnya 70 tahun, amin gitu ya. Berarti kan 30 tuh belum setengahnya juga kan gitu ya. Jadi sebenarnya keterampilan yang memang kalian tuh endingnya mau seperti apa gitu. Kalian tuh mau fokusnya di apa gitu. Itu yang difokuskan gitu. Jadi kalau dulu nih saya pengalaman dari adik ya mungkin ya. Tapi ini bukan ngomongin adik ya, tapi mungkin gitu ya. Jadi masukan aja gitu ya. Ketika adik saya lulus gitu, adik saya terobsesi langsung pengen terjun ke bisnis gitu ya Hesti ya. Dan dia mikir akan langsung banyak uang gitu lah Hesti. Langsung banyak uang gitu dari bisnis. Nah, padahal sebenarnya bisnis juga tuh kan berproses ya Hesti ya. Perlu pengalaman. Justru kalau misalkan kita kerja dulu, kita ngelihat sistemnya gimana, ininya gimana, kita punya kemampuan untuk mengelolanya gitu ya, jadi kita punya keterampilan gitu. Nah itu justru karena bisnis itu sesuatu yang banyak faktor risknya juga gitu kan ya, walaupun banyak yang sukses tapi banyak faktor risknya. Justru makanya saya selalu bilang kalau ngelihat sesuatu itu lihat dari kegagalan seorang gitu, jangan lihat dari kesuksesan, karena kita nggak belajar apa-apa dari kesuksesan seseorang, tapi ketika kita belajar dari kegagalan seseorang, paling tidak ternyata kayak gini, jadi kita jangan kayak gini, ada achievementnya gitu lah, walaupun kita nanti sama gagal di situ juga ya nggak apa-apa gitu, tapi setidaknya kita gagalnya ketika bangkit udah lebih strong gitu ya. Nah jadi ketika itu, nah akhirnya memasuki usia-usia 30, ternyata benar bisnis itu kan, apalagi pandemi kayak gini gitu, collab lah. Nah, ketika kita, kalau saya dulu kan selalu bilangnya udah kerja dulu, maksudnya paling enggak ketika kamu gagal, kamu punya keahlian yang kamu bisa bangkit lagi, kemudian nanti balik lagi ke bisnis kamu gitu loh, Hesti. Kebayang nggak? Jadi ada sesuatu yang kamu dalemin dulu gitu loh. Kamu dalemin dulu, aduh, ini seperti mengganggu. Iya, jadi apapun itu, even kalian mau bisnis, boleh bisnis silahkan, tapi pelajari. Kalian mungkin join dengan perusahaan-perusahaan yang udah sukses dari semua sistemnya, belajar dari gimana sih mereka sistem finansialnya, gimana mereka manage distribusinya, sesuatu yang kayak gitulah. Apalagi bisnis itu harus paling nggak tahu semua kan ya, paling nggak tahu semua gitu, walaupun bukan kamu yang mengerjakan, paling nggak kamu punya gambaran gitu ketika kamu merunning bisnis kamu nanti tuh kayak gini seperti itu. Kecuali nih beda lagi, kamu memang keturunan memang dari 7 turunan pebisnis gitu, jadi keluarga kamu dan orang tua kamu tuh sudah menggait kamu menceng dikit, lurusin kayak gitu. Nah kalau saya kan, saya pribadi bukan memang keluarga pebisnis, orang tua saya semuanya PNS kayak gitu kan ya. Ketika miring sedikit kita juga nggak tahu gimana gitu ya, akhirnya terus miring dan jatuh gitu kan, seperti itu ya.
Nah, akhirnya sekarang uh, justru tidak ada yang terlambat sih, maksudnya di menjelang usia-usia segini kita coba lengkapi lagi dengan kemampuan-kemampuan apa sih yang mungkin nanti bisa dia develop ke depannya gitu. Walaupun Mm-mm. sebenarnya ketika usia kenapa nggak awal-awal aja gitu kalau dengerin omongan gitu loh Hesti. Tapi kan namanya manusia kadang-kadang punya enggak kok benar aku akan hati-hati nih menjalankan bisnis gue akan tidak akan seperti kakaknya kayak gitu satu gitu. Tapi sehati-hati apapun selalu ada risk kayak gitu. Jadi menurutku ya kemampuan itulah kemampuan yang paling penting untuk dicapai ya bekal itu lah bekal selain karakter juga kemampuan-kemampuan kamu gitu gitu Hesti ya Hesti. Mm-mm. Mm-mm. Iya, dan satu lagi sebenarnya ketahanan ya, ketahanan diri nih yang pesan buat Benar. teman-teman sekarang nih, yang supaya kita jangan takut buat gagal. Sebenarnya bukan gagal ya, tapi sebenarnya tahapan menuju keberhasilan itu ada namanya proses belajar. Nah, saya tuh lagi salut banget nih sama generasi milenial sekarang, bagaimana mereka mengapresiasi sebuah kegagalan sebagai hasil dari proses belajar. Jadi kalau kalau dulu tuh kita kita menjadi karyawan atau menjadi pegawai dan tidak akan pernah masuk ke bisnis karena ya nanti kalau gagal gimana gitu. Sehingga jadi nggak pernah masuk sama sekali dan baru pas pensiun baru nyobain Nah betul. usaha, baru nyobain dagang misalnya. Padahal bisa jadi sebenarnya Salah dari itu awal. Bisa jadi dikerjain waktu jadi karyawan, bisa jadi waktu jadi pegawai iya. misalnya. Jadi sebenarnya bisa. Ini sambil kita lihat lagi nih dari teman-teman tadi kayaknya ada yang menarik deh. Iya benar ya, belajar dari kegagalan nih. Di Syara Tasya. Nah Ada jadi yang mau nikah sebelum umur Hesti, 30. jadi Amin. banyak sekali Uh-uh. sekarang tuh menurutmu ya ada apa polemik polemik apa ya? Sekarang tuh banyak banget ya ya influencer gitu yang pamer harta gitu ya, bukan pamer sih. Uh-uh. Nah, menurutmu tuh apakah dengan niatan mereka ingin memotivasi orang-orang? Menurutmu, karena saya sendiri berpikiran bahwa belajar dari kegagalan seorang karena ketika kamu belajar dari kesuksesan seseorang kamu nggak belajar apa-apa banyak banyak hal yang ditutupi gitu ya banyak hal yang ditutupi sama mereka gitu ya ujuk-ujuk sukses kalaupun mau gitu ya kalau memang benar sukses gitu Uh-uh. ya terus menurutmu fenomena kayak gitu apakah memang yang dibutuhkan gitu dari generasi-generasi muda kita atau bagaimana ya Hesti? Sebenarnya boleh saja sih untuk memotivasi, iya. Memotivasi misalnya kalau oh, orang tuh bisa loh memiliki capaian sampai setinggi itu. Cuman balik lagi pertanyaan ke diri kita mau nggak begitu? Kita mau apa tidak? Karena out of great power comes great responsibility katanya ya. Superhero yang mana? Spider-Man ya. Jadi ya seseorang pun diberikan kekuatan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia memiliki contohnya misalnya pencapaian sebesar itu maka tanggung jawabnya pun mesti besar. Jadi tanggung jawab kecil pun mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Hmm. Eh, Misalnya kita sanggup nggak dalam dalam keseharian kita menghidupi mulai dari satu orang, kemudian jadi 3 orang, kemudian jadi 5 orang gitu. Hmm. Benar-benar. Meskipun misalnya kita sedang bekerja, sedang berkarir, bekerja di perusahaan gitu. Jadi kayak misalnya ada teman saya yang memang dia sengaja dia memiliki dia punya pembantu, dia punya supir misalnya, bukan untuk bergaya-gaya ya, tapi sebenarnya untuk membagi Memang rezekinya. kerja. Dan Mm-mm. dia juga Mem- kerja yang butuh support system mm-mm. kan. Nggak mungkin Mm-mm. sendirian. Dia mesti belajar untuk membagi rezekinya mulai dari 2 orang, 3 orang, sampai nantinya terbiasa jadi 10 orang misalnya. Benar. Jadi toh sebenarnya sebanyak apapun makan ya segitu-gitu aja. Ya jadi kesuksesan iya sih. Tapi bukan berarti tapi balik lagi nih ya, bukan berarti membuat kalian tidak termotivasi untuk sukses gitu karena Mm-mm. tuh baju cuma segitu, makan segitu atau rumah cuma satu, mobil cuma satu. Enggak, itu jangan gitu karena ketika kita punya banyak kita lebih leluasa untuk mendistribusikannya ke banyak orang banyak orang gitu Berbagi bahkan dengan banyak orang. saya nih pengen banget Hesti cita-cita saya sekarang nih ya pengen apa ya bikin yayasan buat apa orang tua asuh Hesti orang tua asuh gitu ya Iya, iya. mungkin kedepannya bisa ya karena dari dulu emang saya ngerasa gitu bahwa
salah satunya yang bisa apa mengangkat derajat seseorang itu ya ilmu gitu ya, ilmu ilmu apapun gitu, terutama ilmu astronomi. Mm-mm. Ya, jadi kayaknya memang yang paling perlu dikuatin yaitu eh, para apa penerus-penerus ini gitu loh. Jadi kalau saya kepikiran ya, tapi tetap ya yang paling utama ya kebutuhan basicnya manusia dulu itu ya. Sandang pangan papan ya. Tapi setelah itu baru pendidikan. Nah, itu pendidikan itu menurut saya penting banget karena memang dari pendidikan itu bisa apa ya, bisa melatih karakter-karakter anak-anak muda gitu ya. Terus kemudian membekali mereka dan ya itulah bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Ya, gitu nggak sih, Hes? Iya, iya, itu menarik banget. Em, tapi ini kan impian kita yang di atas usia 35 tuh ya. Coba Iya. kita bayangkan nih balik-balik waktu kita usia 30. Betul. Hmm, sudah ngapain aja dan sebenarnya dulunya di usia 20 tahun dulu Teh Medi itu melihat orang berusia 30 seperti apa tuh Teh? Oh, yang pasti ya. Ya pasti senang ya, pasti orang-orang, oh kalau saya kok udah 30 mungkin senang ya kayak mereka gitu. Mungkin urusan urusan duniawi udah pada terpenuhi semua nih ya. Udah Uh, udah nggak susah lagi, udah nggak ngurusin adik kuliah, udah nggak bayarin apa ininya sana sini seperti itulah hal-hal yang kayak gitu. Tapi namanya hidup gitu kan ya. Ternyata ketika kita 30 memang ya benar gitu ya, ketika kita sudah mengumpulkan mengumpulkan finansial itu banyak kemudahan ya Esti, ya mungkin nggak terlalu hidup hidup nggak ya. Jadi benar sih menurut saya ya finansial juga itu perlu disiapkan karena untuk 30 ke atas itu lebih banyak tantangan ya terutama ketika punya anak gitu ya Esti ya. Tapi tetap ya saya sependapat pertama finansial terus kesehatan gitu ya. Karena kesehatan itu kayak sesuatu yang nggak bisa kamu bentuk langsung gitu ya sih langsung kamu sehat gitu tapi itu adalah seperti gaya hidup ketika kamu membiasakan dari kecil dari muda gitu, dari 20 tahun memang hidup sehat olahraga itu akan terbawa gitu ya terbawa gitu dan kamu insya Allah sehat terus gitu ya. Kecuali memang takdirnya Allah gitu ya. Jadi memang memang apa kesehatan itu menurut saya gaya hidup gitu gaya hidup kalian itu dari muda udah harus dibentuk gitu memang harus tidur yang cukup gitu membiasakan diri tidur teratur gitu yang cukup jangan bergadang karena banyak anak-anak muda main main PS main game gitu sampai lupa waktu gitu akhirnya itu menjadi habit gitu sampai Nonton akhirnya susah drama, tidur. baca anime. Iya akhirnya susah Nonton tidur. anime maksudnya. Baca Nah, manga. nah, finansial matang itu memang benar, benar nggak saya buat. Tapi ada yang lebih, ini tadi yang baca finansial. Tapi ada yang lebih perlu kalian persiapkan karena finansial itu bisa sekejap habis gitu. Tapi ketika kalian Hmm, punya mental, punya mental atau karakter atau dan kemampuan keahlian-keahlian yang bisa kalian bawa long life itu akan lebih baik. Kenapa? Ketika kalian jatuh, bisnis kalian rusak, hancur nggak apa-apa. Kalian punya kemampuan yang bisa kalian jual gitu. Kalian bisa survive, bisa masih survive gitu. Kayak kayak saya misalkan uh, keahliannya apa saya? Engineer ya misalkan bisnis hancur gitu ya. Saya jadi engineer aja dulu lah gitu lah. Paling tidak bisa untuk bertahan bertahan gitu ya Hesti ya bertahan ini memang ada hal-hal basic yang memang harus kalian ini gitu kalau sekarang mungkin saya keahliannya editing editor apa eh, bikin video-video nah itu perdalam gitu karena kalian jadi pengusaha kalau hancur gitu usahanya ya nanti tetap ada pekerjaan gitu bisa survive gitu paling tidak. dan tidak menolak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Jadi yang kadang-kadang kita pikir itu pekerjaan kecil, remeh-temeh, administratif. Nah, itu ternyata kayak teman saya dulu sempat bilang gitu, iya Hes, tapi manajer itu adalah master of administration, dia ngomongnya gitu. Jadi jangan menolak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perintilan yang nantinya mungkin kita akan balik lagi untuk mengerjakan pekerjaan itu saat kita berada di tempat baru atau mempelajari bisnis baru misalnya. Karena kan kita juga mesti ngajarin ya, ngajarin kalau ada karyawan atau admin misalnya.
Nih, Aulia, saya begadang karena ngerjain tugas ya. Nanti Nah, akan ada banyak alasan buat begadang. paling tapi emang sih ya waktu kita kuliah gitu ya. Yang pertama manajemen waktu gitu. Coba di ini Mm-mm. lain gitu ya. Tetap tubuh kita tuh butuh yang namanya haknya gitu ya. Haknya. Tapi memang saya Mm-mm. akui ada saat-saat waktu kuliah itu begadang gitu di kosan kita Mm-mm. ngerjain tugas. Terus gini Ceritain ya, teman kadang kita tuh yang kita pinter. kita tuh kadang mikir gini ya, dulu ya, dulu kayaknya dulu banget, padahal baru kemarin. Kita tuh kadang melabel diri kita nih, kalau misalnya saya orangnya pekerja malam dan yang dia orangnya, jadi ada night owl, ada namanya morning robin. Jadi ada orang yang kalau pagi kerjanya bersemangat, terus kalau malam ada orang yang kalau malam dia kerjanya ada ide-ide bisa begadang gitu-gitu. Dan pada Ada akhirnya itu. kemudian seiring di usia 30-an ke atas kita akhirnya menyerah dan ya saya kembali back to basic jam 10 mesti tidur, jam 11 mesti tidur. Supaya jam 3 bisa bangun misalnya. Kak, yang seperti ibu saya selalu sholat malam kan, jam 2 itu harus bangun jam 2. Mm-mm, Tapi memang tidurnya harus lebih cepat, jam 8 habis Isya udah tidur gitu ya. Jam 7 jam 10 udah mm-mm, tidur gitu. Kalau enggak kepalanya pusing gitu besoknya. Karena memang tubuh meminta haknya gitu ya. Tubuh meminta haknya. Dan mm-mm, kalau misalkan kalian merasa sebenarnya kan memang Allah sudah mengatur siang dan malam dengan ininya masing-masing ya, dengan tujuannya masing-masing gitu. Sebenarnya kalau kita mengacu ke situ aja sebenarnya ini sih kalau saya ya. Kalau saya lihat mungkin saya juga ya. Karena engineer tuh banyaknya memang kerjanya malam pasti. sama. Makanya banyak banyak idenya tuh malam gitu. Tapi balik lagi sebenarnya karena malam itu mungkin sunyi gitu ya. Jadi bisa tenang mikir. Tapi balik lagi sih kalau kita konsisten dengan jadwal atau kita fokus, kita manajemen waktunya. Karena malam tidak tidur itu digantikan siang itu nggak bisa Nggak tergantikan. terbayar. Mm-mm. Nggak terbayar gitu karena ini ya saya pernah ya memang biasa lah ya kalau di engineering itu ada kerjaan-kerjaan yang deadline gitu ya Hesti ya jadi benar-benar begadang atau nggak tidur malam itu nah akhirnya begadang semalam itu harus saya bayar berapa hari siangnya gitu Hesti jadi benar-benar lelah banget gitu mending ya sesuai alurnya aja gitu malam buat tidur siang memang kita fokuskan kita konsentrasikan buat kerjaan kita gitu jadi balikin ke normalnya itu nggak Hesti. Dan sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau bangunnya di waktu tahajud ya. Jadi dulu teman saya nih, ada Mas Chandra nih, Chandra Muhardian, teman saya tandeman kalau consulting. Nah, Mas Chandra ini tahu nih teman saya namanya Novi, dulu pinter banget dan saya nanya rahasianya apa. Rupanya dia belajar subuh, teman-teman. Sampai sekarang kayaknya rekor terpintar, tercerdas di angkatan kayaknya Novi. Orangnya pendiam, tapi ya ternyata rahasianya itu, belajarnya subuh. Jadi Subuh. jadi sebenarnya dibandingkan belajar malam atau begadang atau apa, sebenarnya kalau kita bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, kayaknya akan lebih bagus ya. Yang lebih efektif. Pria sulit nanget sulit banget Sulit banget. Mm-mm. manajemen waktu apalagi kuliah ada kerjaan part time terus ada tugas ada bisnis sendiri juga malam itu otak tiba-tiba kreatif bu nah itu gimana yang pertama sih manajemen waktunya kemudian kalau memang ternyata karena kita waktu itu nggak bisa kita tambah ya sehari memang 24 jam gitu yang bisa kita lakukan adalah manage gitu ya mana yang memang harus kita Mm-mm. lakukan mana yang memang bisa nanti-nanti gitu nanti-nanti atau ketika kita santai aja gitu jadi mungkin kalau misalkan searching gosip itu ya mungkin dihilangkan dulu gitu mungkin bisa 20 menit jadi save tuh bisa ngerjain yang lain seperti itu kan ya Mm-mm, mm-mm. itu buat saya sih sebenarnya tapi karena saya masih ada waktu luang ya Jadi saya juga belajar yang kemarin saya omongin nih. Tadi itu sebenarnya pas moodnya lagi kurang bagus, terus tahu-tahu gampang banget ya nyangkut tentang akun YouTuber, akun gosip lah ya. Bercerai lah dengan suaminya yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayaknya memang jadi oh it's kadang-kadang not good. Matiin dulu dah. ini kenapa cerai Heeh, heeh, heeh. iya tapi balik lagi gitu ya kita harus ya prioritasnya dulu gitu mungkin ada yang
ya udah prioritasnya masih harus ngerjain yang utama. Itu berat sih. Perlu Mm-mm. keteguhan hati untuk menjalankannya itu ya. Jadi benar ya. Mm-mm. Jadi manajemen waktu harus sudah mulai didisiplinkan sebelum usia 30 ya. Bisa mungkin ya biar itu menjadi satu yang habit gitu ya. Satu yang habit. Mm-mm. 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 Healthy habit yang sebenarnya Mm-mm. perlu. Terus satu lagi, kita kan suka nongkrong tuh, suka ngumpul, suka ketemu sama orang gitu. Pas udah, rupanya pas di usia 30 kali ya, mungkin karena saat itu seperti pas puncak pencapaian karir tuh udah mulai ada luang buat makan sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman gitu. Tapi pas udah kemakin ke sini-sini lebih kayaknya ketemunya sama yang deket-deket aja gitu. Atau ya mungkin juga karena pandemi, jadi nggak jalannya juga nggak jauh-jauh begitu misalnya. Tapi Ya kayaknya benar kalau sih. pengen jalan yuk, ngumpul yuk, gitu. Ya kalau dulu kayaknya senang banget ngumpul-ngumpul ya. Mm-mm. Apalagi kalau udah punya anak kayak kita merasa apa ini ya gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget. Mm-mm. Jadi memang ada perubahan sih ketika usia 30. Nggak tahu mungkin kita lebih lebih memikirkan efek karena kita mau ngumpul-ngumpul nih apalagi di Jakarta ya sih ya. Belum Mm-mm. macetnya, macetnya aja bisa Mm-mm. 2 jam, baliknya lagi 2 jam, udah paling enggak ngobrol kalau ketemu sejam tuh nggak mungkin kan, paling enggak 2 jam gitu ya. Apalagi kalau yang serius sih teman lama gitu 3 jam gitu, udah habis setengah Nggak cukup. harinya aja gitu. Mm-mm. Iya, itu udah habis setengah hari gitu ya, setengah hari selama siang itu udah habis gitu. Jadi benar-benar, nah itu tuh kan bisa dimanfaatkan untuk kalian, kecuali itu meeting-meeting ya, kecuali memang yang itu proyeknya kalian, kalian bisa dapat sesuatu dari situ, memang ya duit gitu. Tapi kalau hanya nongkrong-nongkrong mungkin sudah mulai dibatasi lah ya. Untuk yang ini, yang terbiasa hobinya nongkrong-nongkrong mungkin sudah habis mulai tentukan prioritas lah. Itu nggak? Mm-mm. Mm-mm. Nih, tapi di sini juga banyak nih yang belum 30 tapi juga sudah mulai menyempitkan circle pertemanannya. Benar ya? Jadi kayaknya sebenarnya bukan bukan begitu, tapi kita makin mengenali diri kita, harapannya di usia 30 itu, dan kita jadi tahu kira-kira yang cocok sama kita siapa aja, terus yang kira-kira enggak ah kalau yang itu mah temen cuman cukup tahu aja misalnya gitu. Kayaknya nggak cocok gitu. Kalau dulu Tidak kayaknya cocok. mikir eh, kenapa kenapa sih itu nggak mau temenan sama saya kita pikirin gitu Nah, misalnya. ini masih banyak yang ini Terus ya sih, masih banyak mm-mm, yang belum move on dari kerja malam. Jadi juga mm-mm, buka malam. Kalau tahajud, nah tahajud tuh menurut saya pas sih, maksudnya dari jam 3 gitu ya ke bawah itu bukan malam gitu, itu udah subuh ya, itu udah subuh. Nah itu emang bagus gitu ya, fresh ya, otak fresh. mm-mm, mm-mm. Mandi. Oh, satu lagi ya resep panjang umur rupanya. Karena waktu itu saya Oh, ketemu sama Pak Ecip. Pak Ecip itu penulis yang senior banget, jurnalis juga dulunya. Rahasianya tuh mandi tahajud, mandi sebelum oh itu mama tahajud saya sih. atau oh ya, bener ya. Mama saya Mandi sebelum sebelum tahajud, sebelum jalan kaki tahajud habis itu salat jam subuh. 2 itu udah mandi. Jam 2 kebayang Mm-mm, nggak sih? Di Bandung itu di Cimahi itu dingin ya sih ya. Mama tuh udah mm-mm, mandi gitu ya. Udah mandi dan kamar mandi kami kan di luar gitu ya, agak keluar gitu mm-mm, dari buka gitu, agak kebuka lah ya. Dingin lah yang atasnya tuh agak agak masih kebuka. Dingin mm-mm, sekali sih ya. Dingin dan oh itu kamar mandi dulu ya. Sekarang mah kamar mandinya udah di dalam lupa. Tapi ya tetap aja mm-mm, dingin ya jam jam 2 gitu kan, jam 2 jam setengah 3 itu kan dingin banget ya. Jadi mama tuh mandi setiap hari dan saya lihat memang mama saya alhamdulillah jarang sakit ya. Sakitnya sama mm-mm, kayak saya gitu, masuk angin banyaknya. mm-mm, Nggak kuat masuk angin ya, itu kalau tidurnya telat masuk angin, itu doang mama saya alhamdulillah. mm-mm. Jalan Jadi kaki habis salat subuh. Jadi itu juga salah iya satu yang benar, itu belum itu jalan baru kaki. tahu tapi belum dijalanin. Mudah-mudahan habis ini kita jalanin ya bareng-bareng. Kaki sebelum subuh ya. Mm-mm. Sejalan kaki setelah sholat subuh. Setelah Jadi setelah kan sebenarnya kan ada anjuran sedekah subuh ya. Nah, jadi kalau mau banyak rezeki ini boleh nih dicoba. Jadi cari jalan-jalan habis subuh, sholat subuh, terus dicari orang yang siapa yang bisa disedekahin. Nah, biasanya itu sulit tuh, nyarinya sulit susah tuh orang yang sudah bergerak berdagang di setelah sholat subuh. Nah, itu tuh sedekah subuh itu termasuk salah satu rahasianya kalau punya niatan untuk rezekinya makanya katanya mudah. bangun pagi gitu ya rezeki biar nggak dipatok orang itu salah satunya mungkin Patok ayam. patok ayam.
Kalau mau itu ya setengah banyak orang yang setengah subuh ya nggak ada orangnya gitu. Tapi emang Dan rahasianya tuh rupanya air setelah ya air di pagi hari jam 2 jam 3 itu tuh jadi air baru gitu. Kita benar-benar kan jadi kadang-kadang kita bersih. suka ya ke gunung ya. Saya lagi suka ke gunung nih, Teh Medi tahu nih. Jadi kalau di gunung kan airnya unlimited tuh, airnya seger banget. Terus seneng banget jam 2 jam 3 pagi tahajud di alam terbuka kena air. Nah, itu tuh airnya fresh tuh. Kalau pulang Iya, benar. segernya ke bawah. Ini ada dari Septi, aku umur 23 tapi udah jarang banget hangout sama teman, bisa dihitung sebulan sekali, dua kali. Ya alhamdulillah, ya, maksudnya semakin ini prioritas ya kali ya. Bukan nggak boleh, tapi memang jangan terlalu sering gitu, pilih-pilih gitu ya. Karena Mm-mm. kalau memang kalian kumpul itu ada merasa ada ininya gitu ya, ada Energi manfaatnya, baru misalnya. energi recharge energi kalian gitu, jadi semangat lagi itu nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan ternyata ngumpul keseringan gitu ya, seminggu 3 kali gitu kan, itu kan sayang sayang waktu gitu ya, sayang waktu. Padahal di usia 20 tahun 30 tahun ini, sebelum 30 tahun sebaiknya kalian cari keahlian-keahlian yang bisa bekal kalian kayak gitu kan. Mm-mm, Katanya. mm-mm. Atau ada yang mau sharing silahkan gitu ya, silahkan. Mungkin yang ada yang udah usia 30 tahun lebih, apa sih yang ini yang kalian apa ya pikirkan gitu ya, apa sih yang sebenarnya aduh kalau sebelum 30 tuh harusnya saya gini 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 gitu. Atau malah bersyukur dengan pencapaiannya di usia 30. Karena ternyata cita-citanya tercapai, misalnya harapannya tercapai, terus pengen bikin pencapaian baru, misalnya mau bersinergi dengan teman-teman yang baru boleh. Apa namanya, kan kita waktu usia 20-an kita sibuk ya, kita kuliah misalnya, terus fokusnya pada pencapaian pendidikan. Nah, di usia 25-an tuh biasanya mulai tuh memperbaiki lagi hubungan sama tetangga, ketemu tetangga, nyapa, ngobrol misalnya. Karena ya kadang-kadang tetangga jadi lebih dekat daripada saudara. Kalau misalnya perantau seperti Teh Meidi, ini teman-teman Indonesia sesama Indonesia di Sydney akan lebih dekat daripada saudara yang jauh Iya, nantinya kalau ada apa-apa. kira ada ide Ada nih. pertanyaan nih Ayo coba dari Mas. Gasole, Mas. Dari Mas atau Mbak? Bagaimana membentuk pola hidup yang baik supaya mencapai usia 30 bisa memiliki kehidupan yang lebih baik? Pola yang baik ya sebenarnya kan kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan makan, minum, dan tidur. Nah, yang pertama makan tuh gizi, ya gizi seimbang, secukupnya sesuai kebutuhan tubuh, iya. Bukan berlebih juga Jadi ya. bukan berlebih, terus akan lebih baik jika sambil makan sambil berbagi ya. Jadi di antara bagian makanan kita itu ada bagian makanan orang. Di antara rezeki kita misalnya kita dapat 100.000 nih, 30.000-nya kita bagi ke orang lain. Nah itu akan lebih menyenangkan. Makan, minum, dan tidur. Kadang tidur ya yang kayaknya belum menjadi hak tubuh kita di usia 20-an. Kayaknya tuh hidup kita itu masih belum memasukkan tidur sebagai bentuk rasa sayang terhadap badan kita. Nah, jadi sebenarnya tidur yang cukup juga adalah tidur yang cukup ya. Jadi cukup itu ada orang yang cukup 5 jam juga cukup. Jadi nggak perlu 8 jam juga. 3 jam juga cukup. Ada yang begitu. Tapi kalau ternyata belum cukup ya tidur lagi. Boleh ditebus di akhir pekan misalnya. Nah, memang mungkin ada ya, kan ada yang ini quantity lebih dari Quantity, quality. kualitas, dia kualitas tidurnya daripada quantity tidurnya setuju. Tuh, tapi kalau yang normal-normal kayak saya ya memang tidur standar orang-orang normal gitu ya, 8 jam gitu. Salah satunya sebenarnya yang saya sesali di usia 20-an itu kurang memperhatikan waktu tidur. Meskipun ya waktu itu ya kita karena kadang-kadang kan karena ada yang karena ngurusin anak bayi misalnya, istilahnya kayak 7 tahun kurang tidur, selama 7 tahun kurang tidur. Nah, tapi makin kesini saya jadi menghargai teman-teman yang, oh maaf ya gue udah mesti tidur malam. Wah itu memang kehidupannya sehat banget, hebat banget deh. Tidur terus safety, kebutuhan akan rasa aman katanya. Jadi sebenarnya
tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya dibuat gimana supaya menjadi tempat tinggal yang nyaman buat kita, yang aman dan nyaman buat kita. Jadi Iya. merapikan dan Nah, membuang barang-barang yang tidak berguna itu sangat membantu. mm-mm. Mungkin itu ke habit juga ya, habit yang Mm-mm. biasa gitu dari bisa kalian bentuk dari ketika umur 20-an gitu. Jadi setelah 30 ya jadi sesuatu yang give apa benefit for us gitu ya. Karena kalau susah juga sih, karena kalau nggak terbiasa ya malas aja itu ngerjainnya. Tapi ada orang-orang yang memang seneng rapi, Mm-mm. nyaman, Mm-mm. anak-anak jadi nyaman. Walaupun tetap ya kalau punya anak kecil itu accept pengecualian gitu ya. Ya membiasakan diri dengan kebersihan. Mungkin kan kalau dalam Islam juga kebersihan itu penting ya. Sebenarnya, jadi bukan masalah apakah rumah yang besar atau rumah yang kecil, tapi sebenarnya apakah rumahnya itu nyaman buat kita. Jadi memberikan kenyamanan dan rasa aman. Oke, dari Teh Septi nih, kalau tetangganya suka gibah gimana tuh, Bu? Kalau suka gibah itu kalau bisa mengingatkan ingatkan, tapi kalau memang kita nggak bukan koridor untuk mengingatkan malah jadi ribut gitu ya sudah jangan jangan didengar. Mungkin dengan kita tidak ikut-ikutan mungkin lama-lama mereka menyadari bahwa nggak baik nih gibah gitu ya. Nggak ada temen Hmm, ininya gitu boleh juga gibahnya. bacain Al-Fatihah buat tetangganya. Cobain deh. Mau apakah muslim atau bukan boleh membacakan Al-Fatihah berdoa buat tetangga itu salah satu. Karena tetangga tuh sebenarnya kadang lebih dekat daripada saudara dan saking baiknya Rasulullah sama tetangga itu sampai dipikir oh tetangga itu bakalan dapat warisannya kali ya gitu saking baiknya. Kalau ada makanan dibagi gitu misalnya. Ini Ntar ada juga ya. disenyumin, ada makanan dibagi, lama-lama juga baik sendiri. Ini dari question box ya, Aulia. Apakah sebelum usia 30 kita perlu mencoba hal-hal baru? Nah, menurut saya ya, karena di bawah usia 30 ya, itu usia dimana kita benar-benar lagi energinya lagi besar gitu ya. Lagi fit banget. Lagi gesit gitu ya, apa-apa pengen Mm-mm. dicoba gitu. Dan emang secara fisik masih kuat gitu. Jadi harus belajar banyak hal sampai akhirnya menentukan nanti mana sih yang mau kita fokuskan gitu. Nah, kita Mm-mm. mau Benar. mau fokus. Nah, ini saatnya kalian mencari lah apa sih sebenarnya nanti yang mau benar-benar kalian jadikan apa jalan hidup kalian gitu. Jadi 30 nih sebelum 30 coba aja sebanyak mungkin gitu ya. Asal ada arahnya ya, ada arahnya jangan sampai cobanya yang membabi buta gitu ya. Menjadi Makanya itu perlunya kenal diri kita dari awal. Jadi kalau misalnya di talent mapping itu dari usia 16 tahun, tapi kalau teman-teman 20 tahun, 30 tahun itu akan lebih bagus karena sudah tahu minimal kalau mau belajar, mau berkegiatan, kira-kira bidangnya apa. Jadi apakah suka kerjaan-kerjaan mendidik orang, ketemu dengan orang, atau nggak ketemu sama orang, apakah suka kerjaan riset misalnya, apakah suka terapi, membantu orang, nah kayak gitu-gitu tuh. jadi benar-benar ya. Ya masih muda ya saatnya cari pengalaman, terus Perbanyak skill. bekal yang cukup. Mm-mm. Karena gini ya, ketika kalian sudah kayak tadi Hesti bilang, apalagi retired gitu atau ketika 30 gitu, ketika tanggung jawab kalian sudah banyak gitu ya, udah punya anak gitu, konsekuensi untuk mengambil satu keputusan itu sudah semakin Mm-mm. berat gitu. Karena saya nggak suka nih sama dunia engineering, saya mau ganti aja ke marketing gitu. Tapi saya punya tuntutan gitu ya, apalagi yang cowok ya. Saya punya anak, punya istri, harus ini itu udah semakin berat gitu ya. Jadi memang Mm-mm. ketika 30 sudah sebaiknya kalian tentukan gitu ya. Sebaiknya kalian tentukan gitu. Saat kalian tuh nanti mau aktifnya, mau fokusnya di mana. Itu yang pertama. Apalagi anak-anak udah mulai nggak hanya satu, anak satu mungkin masih bisa dihandle lah ya. Anak dua, anak tiga udah semakin problematiknya semakin banyak ya sih ya. Jadi benar-benar ya kalau bisa ya kalian udah settle gitu. Nah, apalagi ketika kalau tadi sih sempat bilang kalau misalkan ternyata udah pensiun baru mau nyoba hal yang mau sambil bisnis. Nah itu sebenarnya apalagi bisnis ya, bisnis itu risikonya besar gitu. Ketika kalian nyobanya nanti setelah udah pensiun, nah itu riskan banget gitu dana pensiun gitu, jangan-jangan dana pensiun yang segitu-gitunya akhirnya habis untuk try and error kalian kayak gitu ya, try and Mm-mm. error Mm-mm. kalian dan kalian akhirnya tidak punya kemampuan lagi mau kerja udah nggak bisa gitu kan. Tapi kan ketika kalian masih umur-umur muda gitu ya,
Kalau bisnis sih menurut saya harus disambil ya, harus disambil ada pemasukan lain, gitu. Ada keahlian lain yang memang kalian itu kalau bisnis kalian memang belum menghasilkan gitu. Jadi nggak bisa langsung otomatis gitu ya. Jadi itu sih kalau bayangan saya. Gimana sih? Sepakat. Saya soalnya sambil Hmm. baca ini ada masih banyak lagi pertanyaan di bawah dari Teh Lina. Kita kan harus punya pengalaman kerja untuk menjadi hal dasar membangun bisnis sendiri. Saya pernah punya pengalaman buruk bekerja di orang lain sampai kesehatan mental saya terganggu. Nah, kita harus punya pengalaman kerja. Sebenarnya bukan pengalaman kerjanya ya, tapi membangun portofolio. Portofolio itu bisa dari hal-hal yang sudah pernah kita lakukan apa saja. Jadi ada orang yang 10 tahun dia bekerja, tapi dia mengerjakan hal yang sama. Jadi dia hanya mengulang-ulang pekerjaannya. Ada orang yang 10 tahun tapi dia membangun banyak skill. Jadi dia belajar sehingga dia dalam 10 tahun itu dia berkembang. Nah, untuk Teh Lina boleh nanti di inbox, boleh di japri untuk terkait dengan masalah kesehatan mentalnya. Nanti akan saya rujuk ke teman-teman yang mungkin bersedia untuk membantu. Oh, kita lihat lagi nih bagaimana cara kita tenang di usia 30 ketika kita masih berproses dan try untuk sukses. Oh, jadi udah usia 30 tapi nah itu menurut saya gini ya, kita kan nggak bisa hidup itu ya yang akan kita alami saat ini dan ke depannya gitu ya. Jadi kalau yang memang terlewati jadikan pembelajaran, jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya. Memang ketika kita sudah prepare baik, udah tahu nih ya, dan kita memprepare-nya sebelum waktunya gitu, sebelum 30 itu baik. Tapi ketika 30 terus masa kita harus ya udahlah terima aja akhirnya nggak sukses, nggak punya plan yang ini, enggak gitu, tapi ya sudah gitu, bangkit lagi terus di plan lagi gitu. Jadi jangan jangan ya menyerah gitu, jangan menyerah gitu. Ya nggak sih? Bukan patokan ketika kalian 30 ternyata belum siap dengan apa yang kita bilang tadi gitu, skill, terus karakter, terus healthy habit yang Esti bilang tadi, makan minum tidur kayak gitu yang baik gitu ya, ternyata belum siap dengan itu, ya udah. Mungkin memang ada orang-orang yang terlambat, tapi mungkin dia pembelajarannya cepat nih. Dia Betul. nikung di sepertiga malam sih. Ditikung di sepertiga malam ya. Ini kayaknya bahasannya teman-teman yang suka komen nih. Jadi memang mungkin dia startnya lambat gitu ya, tapi tetap jangan putus asa gitu. Mungkin 35 baru sadar, aduh saya kok ternyata belum menyiapkan sekarang, ya udah kejar, tidak ada kata terlambat gitu, tapi kalian benar-benar harus memaksimalkan dan mempercepat itu prosesnya. Banyak orang-orang yang kemudian dia baru menyadari, saya 25 tahun, 30 tahun dan dia membangun karir baru di usia 40 tahun dan itu belum terlambat. Dan dia justru malah punya nilai tambah. Ini salah satu teman saya, ada Pak Herdian Loberto, itu alumni ITB, Teh Medi, jadi kita bilangnya psikolog engineer. Jadi dia adalah insinyur yang kemudian sekolah lagi lalu jadi psikolog. Namanya Pak Herdian Loberto. Jadi Pak Loberto ini juga beliau di usia 40 tahun jadi psikolog. Dan selalu mengingatkan kepada saya tidak pernah ada kata terlambat kalau misalnya kamu mau mengambil pendidikan lagi, mau mengambil jalur karir yang baru, dan apa yang sudah kita capai itu kalau kita syukuri akan menjadi nilai tambah buat kita. Jadi bukan nggak ada apa-apa misalnya. Yang belum umurnya 30 mempersiapkan, tapi setelah yang umurnya udah 30 jangan menyerah gitu, jangan ada kata terlambat. Sepanjang kita masih dikasih usia, kita masih terus memperjuangkan hidup kita gitu ya. Saya sambil bacain yang Yusuf ya nih, ada nggak sih Teh kalau di usia 30 orang masih bingung dia mau ngapain? Ada, banyak. Ya tadi saya bilang gitu, kadang-kadang ada orang-orang ini ya sampelnya adik saya gitu ya, maksudnya dia susah dikasih tahu gitu kan, maksudnya dia belajar dari kegagalannya, memang tipe yang seperti itu gitu. Jadi ketika dia sudah terperosok baru dia menyadari gitu kan, baru oh iya ya ternyata yang dibilang teteh itu benar gitu, tetehnya itu benar gitu. Jadi memang harus kuatkan skill dulu sebelum langsung terjun dengan modal-modal yang banyak gitu kan. Sama ini satu lagi yang kadang kita lupa, selain kapitalnya modal berupa materi, ada modal sosial. Jadi jangan lupakan modal sosial ya. Modal sosial, modal mental ya sih. Ditempa dengan banyaknya kalian mencari pengalaman di mana-mana, ditekan dari bos gitu ya, pressure yang tinggi itu kan mental. Jadi kalau bingung lihat dari modal sosial yang kita punya. Ada yang memang punya keturunan yang baik, ada yang punya temen yang baik, ada yang bahkan kalau bosnya baik diajak kemana-mana.
Saya bisa lihat nih question box-nya. Karena Oh iya baru tahu bisa kan? caranya, sorry. Dari Teh kita dari bawah apa dari atas nih, Teh? Dari atas aku tadi bacanya, dari Oke. mutakin. Ketika Mutakin umur tuh. 30 berorganisasi penting tidak, Bu? Seperti ikut komunitas atau grup tertentu. Penting, tapi jangan kemudian menjadi artis komunitas katanya. Jadi kayak semua Nah, komunitas mau diikutin. Ambil tema-tema tertentu yang kita suka, yang kita ya. cocok. Mm-mm. Jangan di semua. Ini kok ada si Hesti Mm-mm. nih gitu. Di sini Mm-mm. ada Heksi ada Hesti di nih. mana-mana kayaknya gitu. Hesti Heeh. di mana-mana itu jangan. Tapi cari yang memang kalian gitu, yang ini loh saya gitu, Mm-mm. memang untuk Mm-mm. pengembangan diri kalian gitu. Ini mutakin Kak, gimana cara kita ngelatih mental kita biar nggak gampang down. Nah itu melatih mental itu nggak bisa sesuatu yang hanya dikatakan itu saya harus mentalnya kuat, enggak, tapi memang tempaan-tempaan lah. Nah makanya saya ngelihat ngelihat kenapa orang-orang yang cenderung ya, kebanyakan orang-orang yang dilabelkan jenius gitu ya, atau yang IQ-nya tinggi itu akhirnya yang selalu sukses di masa kecilnya akhirnya tidak sampai ke performa terbaiknya SD, karena mereka Mm-mm. mentalnya nggak pernah teruji untuk satu kegagalan gitu. Ketika mereka gagal, mereka sudah, ketika dewasa mereka gagal, mereka tidak punya kemampuan untuk bangkit lagi. Jadi sementara Mm-mm. orang-orang yang EQ-nya pas-pasan kayak saya mungkin ya, mungkin karena sudah terbiasa gagal gitu. ITB sampai 3 kali coba sih, kurang apa gitu ya. Makanya saya bilang hebat. Karena kalau orang pasti nyerah. Nyoba ITB sampai 3 kali gitu ya gagalnya. Ya gitu, jadi memang anak itu haruslah, walaupun saya juga ngajarin ya, semoga saya juga bisa gitu ya ke anak-anak saya. Walaupun Mm-mm. kita mampu atau kita kaya gitu, atau kita berkecukupan lah, nggak kaya, berkecukupan, tapi cobalah latih anak untuk ada di posisi gagal, bertahap-tahap. Mm-mm. Terus itu, jadi jangan selalu kita support sukses terus, jangan. Kadang-kadang biarkan dia melakukan sendiri. Kalau dia gagal, dia nangis, ya kita akan support terus gitu. Jadi ya memang mental itu sesuatu yang terbentuk gitu dari proses hidup, bukan dari apa ya, kata-kata gitu ya. Jadi memang bertahap. Jadi ada yang namanya AQ, AQ, AQ. Nah, namanya adversity quotient. Adversity quotient tuh terkait dengan kecerdasan kita dalam menghadapi kegagalan. Atau disebutnya materinya nih sebenarnya resiliensi. Salah satu Memang. buku saya topiknya tentang itu, tentang resiliensi. Iya benar-benar. Memang kegagalan itu ya. Ada ya resesi kalau orang-orang yang memang calon orang sukses itu ketika gagal tuh nggak panik gitu ya, kalau ngeliat itu. Kalau saya masih panik. Ada orang-orang yang Ya, mungkin levelnya berbeda. Levelnya berbeda itu kesulitan yang dihadapi oleh teh media bisa jadi kan sulit dihadapi orang lain gitu. Orang nggak bisa. Oke, kita lanjut ya ke Teh Urhop ya. Teh, kemampuan apa saja yang nanti harus dihadapi di umur 30? 30, iya. Yang pertama tadi resiliensi. Dan sebenarnya sih kalau kemampuan itu di masa depan akan berbeda ya. Tapi kayaknya kalau di masa depan tuh salah satunya kemampuan digital juga perlu ya kita Nah, miliki. benar. Nah, digital, nah kemampuan ini tiap orang beda-beda ya, tapi ya basicnya, ya memang tadi itu skill gitu ya. Jadi, kalau ketika kalian nggak punya skill gitu ya, Mm-mm. kayak saya nih ya, saya kan mengharuskan ikut suami kemana-mana gitu. Mm-mm. Sementara kondisi saya adalah, saya pengalamannya di bidang oil and gas gitu ya. Sementara Mm-mm. negara-negara yang dikunjungi itu bukan negara-negara yang fokusnya di oil and gas, jadi susah buat saya apply pekerjaan lagi gitu ya, yang sesuai gitu. Karena saya nggak mau yang di luar bidang saya, karena ada beberapa inilah pemikiran saya yang kenapa saya nggak mau kalau di structure tapi di bidang lain kayak gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya saya kemampuan sosialnya, karena saya punya skill, ya Allah bangga banget sih, pokoknya sedikit skill bersosialisasi gitu. Jadi ya salah satunya saya Networking skill. networking, terus jadi salah satunya saya masih dengan Berjejaring. cara jejaringan, dengan cara saya Mm-mm. gini kan, ketika kita nggak punya skill untuk ngomong di depan umum, atau apa ya, skill public speaking, mungkin agak susah ya Hesti ya ngomong seperti kita ini, udah gak ya Mama? Segitunya juga ya masih nervous ya kalau nggak Masih nervous walaupun kita kalau awal-awal jarang Hesti. dipakai. Mm-mm. Mungkin ada yang nyadarin nggak sih kita tuh sebenarnya di awal-awal itu nervous. Sampai sekarang sebenarnya.
Kadang-kadang sakit perut setelah acara, dan itu wajar. Lapar. Nah, jadi digital skill iya, public speaking juga, kemampuan berjejaring kayaknya mesti punya. Berjejaring itu dalam artian ketemu orang, jangan pas lagi butuh aja. Jadi emang Jadi skill. membangun jejaring, menghargai orang yang lebih muda juga, itu juga penting. Bagaimana kita Iya. menjalin hubungan dengan orang yang lebih tua juga, karena wisdom itu nggak didapat di Google. Jadi kemampuan-kemampuan skill-skill kayak gitu tuh sangat kamu butuhkan gitu ya saat kita Mm-mm. membutuhkan. Karena kita kalau kita berharap dari kerjaan kapan saja bisa di PHK gitu ya. Dari bisnis kapan aja bisa hancur gitu. Tapi Bisa berganti. ketika kalian punya skill-skill yang kayak skill public speaking, social networknya bagus, terus kalian juga belajar skill apa aja, mungkin menulis gitu ya. Saat pandemi jadi uang untuk menulis gitu kan. Atau skill apa aja lah gitu yang memang perbanyak gitu apapun itu. Nggak hanya satu, memang kalian sukanya editing, ya udah konten kreator, rancang-rancang, tapi saya titip pesan kalau yang emang konten kreator ya konten kreatornya yang edukatif gitu, yang mendidik, jangan yang melecehkan gitu, yang cewek, yang cowok dan cewek itu kan melecehkan juga ya. Kalau bisa gitu ya konten kreator yang kreatif, yang Mm-mm. selain selain menghibur juga bagus tuh, menghibur tapi punya nilai tambah gitu ya. Benar-benar gali lah Mm-mm. kalian. Sebelum umur 30 tuh gali semua potensi yang ada gitu. Jadi ketika jangan satu juga, jadi ketika di usia udah matang terus kalian oleng di satu sisi, kalian masih punya hal lain. Itu ya Hesti ya? Nah, umur tidak menjamin kesuksesan. Betul. Dan balik lagi ya, definisi sukses ya yang pernah kita bahas. Nah, modal keuangan. Selain modal keuangan, ada modal sosial tadi. Jadi kalau misalnya kita hargai apa yang kita punya sekarang, salah satunya dengan pertemanan, salah satunya dengan guru yang kita miliki. Dan jangan lupa terutama misalnya guru ngaji ya, itu juga termasuk salah satu modal kita. Perjuangan sebelum umur 30 harus good looking, tenang. Tampan atau jelek itu masalah cahaya yang sampai ke mata Anda. Jadi kalau cahayanya nggak ada juga nggak akan kelihatan ganteng apa Yang enggak. mana sih Hesti ini? Lucu banget. Perjuangan sebelum umur 30 harus good looking. Oke. Good looking. Jadi, uji mental tapi keburu kena mental duluan. Uji mental tapi keburu kena mental. Jadi kita sebenarnya masalah yang dihadapi itu, nih, saya juga baru belajar sebenarnya. Tidak pernah melebihi dari kemampuan kita. Sesakit-sakitnya orang, kalau kena itu pasti pingsan. Jadi kalau sudah melebihi dari kemampuan dia, dia akan pingsan. Jadi Allah tuh ngasih kita kesulitan tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Iya, nah itu Jadi yang ya, dicontohkan. itulah. Putri. Putri, bagaimana cara menghadapi jika di umur 30 kita belum punya passion? Sebenarnya bisa jadi kalau kita ngelihat orang, terus kita pengen, bisa jadi sebenarnya itu passion kita. Atau kita sesali, aduh kenapa ya gue gak kayak dia, gitu misalnya. Ada orang yang pergi ke luar negeri, misalnya ngeliatin Teh Medi, terus, wah Teh Medi enak banget ya, tinggal di luar negeri. Misalnya, oh jangan-jangan passion kamu ya memang tinggal di luar negeri. Jadi bisa jadi sebenarnya dari stimulus yang masuk ke diri kita, yang kita terima, nah itu ternyata ada passion kita di situ. Jadi memang untuk yang usia belum 30 ini, tapi kalau memang yang sudah usia 30, kalau ternyata memang merasa belum punya passionnya, coba di ini lagi gitu, diarahkan lagi apa sih pengennya, fokusnya gitu. Nah, gitu. Jadi jangan menyerah gitu ya. Hidup itu kalau kita menilai hidup itu sebenarnya kan hidup bukannya saya sukses atau apa gitu ya, tapi ketika yang dinilai itu bagaimana kita facing dengan masalah-masalah itu gitu ya, sih. Karena masalahnya orang tuh beda-beda gitu ya. Memang masalahnya si A cuma satu gitu, masalahnya si B dua, masalahnya si C 3, 4, 5 gitu. Tapi sebenarnya bagaimana kita fighting dengan masalah itu udah benar apa enggak jalannya, atau memang kita sudah all out apa enggak, itu kan yang dinilai gitu ya. Jadi bukannya manusia itu nggak dinilai nanti ketika meninggal kalian hartanya berapa atau suksesnya seperti apa, tapi bagaimana kalian mengatasi masalah-masalah kalian, itu yang sebenarnya. Kita lanjut lagi ya ke question box ya. Gimana cara melatih mental kita biar nggak gampang down? Ini temanya sama dan kayaknya kita perlu ada satu tema sedikit tentang ini ya. Nanti kita coba temanya tentang resiliensi. Nanti saya ajak teman-teman saya
biar ngumpul teman-teman yang nulis buku. Saya tahun 2019 sempat bikin buku Mind Inspiration for Strong People. Jadi bisa dicari bukunya, ada di Betterment Publishing tentang resiliensi. Jadi itu kisah-kisah orang yang menghadapi kondisi-kondisi sulit tapi mereka bisa bertahan. Macam-macam. Dan salah satunya menginspirasi saya, misalnya ada yang kemudian kena PHK tapi terus bisa bertahan hingga sekarang beliau menjadi mengurus jadi manajer SDM atau kepala SDM di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi itu salah satunya hal yang banyak mengingatkan kita nih, kisah-kisah orang. Jadi kita nggak perlu mengalaminya sendiri, tapi belajar dari kisah orang lain juga sebenarnya bisa membantu kita untuk melatih mental ya. Jadi nggak perlu dialami sendiri, tapi orang lain sudah mengalaminya. Mencari guru juga akan bagus. Bagus, mencari guru gitu, karena kita nggak bisa mungkin sendirian. Bisa guru kehidupan ya maksudnya ya. Guru kehidupan. Ini ada Europe lagi nih. Kadang kalau lagi kuliah dosen nanya dan aku tuh tahu jawabannya, tapi kalau pengen ngomong tuh suka tiba-tiba gemeteran. Ya karena kayak gitu sih Kak. Nah ini mungkin satu yang memang kita dididik dari dulunya salah gitu ya, karena kita kan emang dididiknya jangan nggak sopan sama orang yang lebih tua gitu ya sih ya. Ketika itu tuh termindset di ini, padahal kalau di luar negeri itu ya yang benar tuh harus seimbang aja gitu, jangan sampai kurang ajar juga sama orang tua yang lebih tua gitu. Di luar negeri itu kayak dididik ya kamu harus, kalau kamu merasa benar harus fighting gitu, walaupun kamu anak kecil gitu. Batis no, gitu kan orang luar ngomongnya ya. Nah, jadinya itu tuh yang tertanam gitu ya. Jadi ketika kuliah pun gitu, kalau ada pertanyaan, siapa yang mau nanya semua tuh. Jawabannya gitu ya. Salah benar mereka urusan belakang. Tapi kalau di Indonesia akhirnya tertanam. Kita takut bertanya gitu, karena dosen itu kan lebih tua dari kita, takutnya salah, takutnya nggak sopan, banyak ketakutan yang muncul. Ya nggak sih ya? Atau takut selesai kuliahnya lama. Terus takut disalahin sama teman-teman. Kalau kok kuliahnya kelar-kelar nih gara-gara si A nanya mulu. Bener nggak? Coba ya, ada satu nih pertanyaan juga yang menarik tentang kesehatan mental. Sebenarnya topiknya minggu lalu, tapi kita coba lagi. Cara kita berpikir di saat kita sedang posisi tertekan atau panik duluan sebelum mencoba usaha. Dalam posisi tertekan atau panik, coba bayangkan situasi di mana kita berhasil. Jadi memang sudah yang menjadi bekal adalah kita membayangkan kalau kondisi berhasil seperti apa. Jadi kondisi keberhasilan itu kita akses, kita masukkan ke dalam diri kita ingat rasanya, baunya, warnanya seperti apa, nanti itu bisa tuh diakses kapan-kapan saat kita menghadapi situasi sulit atau saat kita merasa panik. Jadi intinya sebelum 30 itu memang banyak hal yang mungkin bisa kita explore gitu ya. Pertama, kita mulai dari karakter dan mental, kemudian skill, terus kemudian tadi kata Hesti, kita coba healthy habit, kayak manajemen waktu, hidup sehat, makanan yang sehat, tidur yang cukup, seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang positif dan sehat secara penelitian maupun secara agama ya, kayak tadi jalan kaki sebelum subuh, terus mandi setelah subuh. Setelah subuh dan mandi sebelum tahajud. Tahajud itu mungkin juga bisa dijadikan habit-habit menata rumah yang baik gitu, habit. Tapi dari semua itu sih menurut saya memang karakter sama skill menjadi dominan ya. Maksudnya, tadi juga ada finansial, ya itu boleh masukin finansial. Tapi buat saya skill itu sama mental yang tangguh, itu yang benar-benar modal dasar. Nah sih ada tambahan lagi nggak dari yang kita rating ini? Kayaknya sih udah. Tapi tadi ada yang bertanya nih, boleh nggak? Satu lagi dari Nada. Sejak di umur berapa kita bisa mengetahui jati diri kita? Sebenarnya kita diharapkan sudah tahu diri kita di usia 16 tahun. Tapi untuk menuju itu pun sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kan teman-teman di usia 20 tahun nih, boleh di usia 20 tahun mencoba macam-macam, tapi pastinya sudah semakin spesifik sesuai dengan bidang teman-teman. Jadi cari hal yang menyenangkan, making sparks of joy kalau istilahnya di Marie Kondo, mulai menyeleksi, mulai dari pertemanan, barang-barang yang kita punya, sangat membantu untuk menemukan passion. Nah semoga pembicaraan kita yang agak-agak lucu kita komedi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya juga boleh iklan dikit ya.
Ini ya, jangan lupa kalau memang kan YouTube saya bermanfaat, coba infokan ke teman-teman ya. Ada dua, yang Aslam Ashraf Official sama yang Media Ariandini kalau yang buat anak dan kehidupan sehari-hari itu ke Aslam Ashraf Official gitu ya. Dan tidak lupa minta masukan gitu, mau apa aja sih videonya gitu, tapi yang memang bermanfaat juga gitu ya, yang ada edukasi. Jangan yang asal-asal aja gitu ya. Oke. Jadi kita tutup ya, Sti ya. Di sini sudah hampir jam 12 kurang 8 menit. Iya, udah tengah malam sebentar lagi. Jangan lupa di like juga Instagram saya Hesti Albasari. Mudah-mudahan nanti ada info-info ya. Oke. Thank you semuanya. Oke, Kita terima kasih pamit untuk semuanya. malam ini. Selamat malam. Semoga ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.